Ih, kok bandel kali si Anu namanya. Kok nama orang si Anu, Bang? Loh, kan kita kan mengertikan bahasa Indonesia, Bang. Memang namanya si Anu, cemana kita bikin? Oh, ada emang di KTP orang namanya si Anu gitu. Di sini memang ngeri, Bang, kalau Indonesia kalau ditranslate, Bang. Namun kan apa? Loh kok? Posisi yang berat nggak punya nama. Iya, nggak siapa tuh Bu? Si Anu, Bu. Ya memang si Anu namanya. Si Anu. Kok jadi abang? Kok jadi pengertian bahasa Indonesia ya si Anu itu siapa gitu kan? Ini enggak memang si Anu namanya, Bang. Coba pakai Kristen atau Katolik. Kristen, sama itu, Bang. Kristen sama Katolik beda ya? Beda. Kalau teman-teman Katolik saya tanya apakah Anda Kristen? Bukan. Katolik kata mereka. Apa bedanya Kristen dengan Katolik? Ya beda katanya. Kami nggak mau disebut Kristen, kata Katolik gitu. Oh, kok gitu? Iya, coba aja abang lihat terus lab saya. Kalau saya tanya sama kawan-kawan yang Katolik kayak gitu jawabannya. Beda kami dengan Kristen kata dia. Iya, beda ya. Beda. Kira-kira malam hari ini bang, ya kalau abang Kristen, Anda mau bertanya atau mau saya tanya nih? Oh, bisa aku duluan nanya, Bang? Boleh, silakan. Gantian aja kita nanti nanya. Kan diskusi kan? Iya. Gini dia, Bang. Kalau aku nanya tentang Muslim dulu ya. Boleh. Kalau Nabi Muslim itu orang apa sebenarnya, Bang? Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub gitu. Di Islam itu percaya 25 nabi bang. Nabinya tidak selalu dari Israel. Ada yang di luar Israel. Abraham itu di luar Israel. Hud itu di luar Israel. Saleh di luar Israel. Nuh itu di luar Israel. Ishak pun di luar Israel. Tuh. Ishak dengan Nabi Ismail itu. Bukan orang Israel, bukan orang Yahudi tuh. Yang dari Yahudi yang diyakini umat Islam dari Yakub, Yusuf, sama turun-temurun gitu. Musa kan dari Yahudi kan itu. Musa Yahudi. Ya, Yahudi. Kan dia itu. Bani Israel dia. Diakui. Iya, diakui. ada yang kami akui dari Bani Israel, ada yang di luar Bani Israel juga. Iya, Bang. Jadi nggak selalu Nabi itu dari Bani Israel atau dari Yahudi. Nggak selalu, Bang. Abraham itu kan bukan Israel, dia bukan Yahudi. Tapi kami percaya. Kristen pun juga percaya kepada Abraham, kan? Iya, percaya. Karena itu kan silsilahnya kan mulai dari Abraham, Bang, itu yang ku tahu kan. Sesuai pengetahuanku lah gitu kan. Iya, artinya apa? Ada nabi-nabi di luar bangsa Israel yang mana kita akui bahwa nabi itu benar. Makanya kan sekarang nabi umat Islam itu ya nabi untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat itu nabinya dari Arab. Karena Mana? apa? Dikatakan oleh di kitab Anda di Kristen bahwa kemuliaan bangsa Israel itu akan diberikan kepada bangsa lain. Gitu. Di mana tertulis itu, Bang? Bentar ya, saya carikan. Bentar. Kita buka ayatnya. Nih, Matius 21 ya, nomor 43 nih. Nih, Bang. Nih. Mari kita baca. Ini Matius ya, Bang ya? Ya, Matius 21 ayat 43. nomor 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ya. Pas. Jadi kemuliaan bangsa Israel itu dicabut. Makanya ya ada nabi di luar bangsa Israel. Siapakah kemuliaan yang diberikan
oleh Tuhan kerajaan Allah ini kepada suatu bangsa. Bangsa apakah itu? Kira-kira menurut abang bangsa apa ini? Oh, kalau bangsa yang taat dan percaya sama Tuhan itu tidak memandang itu Israel maupun dari dalam Israel maupun dari luar Israel, seperti itulah yang sesuai dengan keinginan Allah. Kalau dari kitab Itu abang, menurut saya. ya, kalau dari kitab abang lagi, bangsa yang diberikan kerajaan Allah itu adalah bangsa Arab. Makanya Nabi ada? Muhammad tuh dari Arab. Nah, balik. Enggak, salah. Enggak ada Alkitab itu bilang, Bang. Abang bayang nggak? Bang. Gitu tebalnya Alkitab itu, Bang. Enggak pernah menjinggung namanya Muhammad di Alkitab, enggak pernah. Tetapi kalau di Al-Qur'an pernah itu menyebut kudengar Isa. Baik. Nih, Bang ya, saya bukakan ayatnya lagi ya. Oke. Nih. Kapan pula Arab masuk ke kita? Sabarlah. Kacau. Bentar, saya akan bukakan buat abang. Nih, mari kita baca ya, Bang. Dari surat mana, Bang? Nih, Bimbel Anda dari Perjanjian Lama, Yesaya 29. Oke? Dari nomor 9 nih. Mari kita baca ya kawan-kawan semuanya ya. Saya bacakan pelan-pelan. Bangsa yang buta judulnya. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak matamu, yakni para nabi telah dipejamkannya dan mukamu yaitu para pelihat telah dilindunginya. Maka penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termatrai. Apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia menjawab, aku tidak dapat. Sebab kitab itu termatrai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka orang itu akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Bang, Anda tahu nggak? Ketika firman Tuhan diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad ngomong seperti apa? Waktu wahyu pertama turun. Tapi di sini kan dibilang, Bang, bangsa yang buta. Bang, baik. Bangsa yang buta. Bangsa Arab itu, Bang, mereka buta huruf. Bukan Itu huruf. satu Bukan buta ya. huruf. Yang kedua, bentar. Buta huruf. Yang kedua, mereka itu Enggak pusing. para penyembah berhala sebelum Nabi Muhammad itu datang. Makanya buta akan Tuhan siapa? Terus mereka juga buta huruf. Makanya ciri-ciri ya kemuliaan yang diberikan oleh Tuhannya Israel kepada bangsa ini, bangsanya buta dari huruf, buta dari penyembahan terhadap Tuhan. Artinya bangsa yang menyembah berhala sebelum-sebelumnya. Iya, itu kan menurut Abang. Kalau versi itu beda pula. Kalau bangsa yang Apa buta itu tuh? kalau menurut aku sih bangsa yang buta dimaksud di sini yang tidak percaya dan tidak mengetahui. Nih, Bang, coba lihat. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Kan yang nggak percaya. Iya, makanya bangsa Arab itu, Bang, ya. Gimana, Bang? Mereka tahu Tuhan semesta alam itu, tapi mereka malah
menyekutukannya dengan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Contoh Lata, Mana, Uzza. Mereka tahu Tuhan itu siapa, tapi mereka menyekutukannya dengan ya trio tadi, 3 in 1 tadi, Lata, Mana, Uzza. Nah, Bukan. tahu Salah, Bang. mereka bangsa-bangsa tersebut. Jadi gini aja, kalau kita mau tahu ya itu bangsa apa, coba carikan sejarah dunia satu saja. Ketika firman Tuhan diberikan kepada seseorang dari bangsa itu, dia langsung menjawab, Ma'ana biqori, aku tidak dapat membaca. Itu bangsa apa kira-kira? Kalau kurasa bangsa yang buta maksudnya nih Bang, kalau menurut aku, karena kan udah kita baca tadi tercengang-cengang dan tidak paham. Ini orang yang tidak percaya sama Tuhan ini yang dibilang buta Bang. Bukan berarti buta huruf, yang hatinya tidak terbuka untuk firman Tuhan. Seperti itu. Ya ciri, oke Bang, ciri dari bangsa tersebut ketika firman Tuhan turun, itu bangsa yang menerima itu dari seseorang dari mereka, dia menjawab, aku tidak dapat membaca. Itu kira-kira bangsa apa tuh? Oh, bangsa yang tidak percaya Tuhan, itulah. Ya bangsa apa? Itu gak tahu keku. Yang mana yang gak percaya sama Oh Tuhan nggak itulah. tahu. Baik Bang. Nih Bang ya. Nih saya kasih tahu bangsa apa itu. Nih Bang. Nih. Menurut riwayat sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW menjawab, ketika wahyu pertama turun, dia menjawab, aku tidak bisa membaca. Makanya di kitab abang ini ya, dia ya bangsa itu yang menerima dari firman Tuhan, dia akan menjawab awal firman Tuhan yang turun awal firman Tuhan yang turun itu, aku tidak dapat membaca, kata dia. Tuh. Oh ya, pasti Bang, pasti gini kan, menurut ini tadi pendapat yang abang bacakan tadi, wacanakan tadi kan, dia tidak membaca, nggak bisa dapat membaca kan, Nabi Muhammad itu kan, seperti itu. Abang sambungkan dari kitab Yesaya kan, seperti itu kan. Jadi menurut aku dia yang nggak percaya sama Tuhan kan, seperti itu ini. Ya iya, bangsa Nabi Muhammad itu memang tidak percaya dengan Tuhan, pagan Quraisy itu. Bukan. Memang nggak percaya dengan Tuhan, Bang. Sebelum Nabi Muhammad itu diutus, bangsa tersebut dia tidak percaya dengan Tuhan, mereka melakukan penyembahan berhala gitu. Iya betul, itu pun pernah aku dengar, tapi yang dimaksud di situ kan yang akan tercengang-cengang itu kan bukan berarti bangsanya si Nabi Muhammad, bukan. Ya. Karena pastinya Ya udah, kan, gini Bang. Gini, kalau bukan bangsa dari Nabi Muhammad, Anda bisa berikan sebuah data. Ciri-ciri seseorang dari bangsa itu ketika firman Tuhan dibacakan kepada dia, pertama kalinya dia menjawab, aku tidak dapat membaca. Itu bangsa apa selain bangsa Arab? Berarti ada bangsa lain dong? kalau aku sih nggak tahu Bang, tapi bangsa apa? Tapi seperti ini dia, Bang. Ya gini Bang, gini setidaknya abang kan bisa membantah memakai data gitu. Kalau abang ngotot aja tapi nggak ada datanya, berarti abang ingkar sendiri dengan kitab abang gitu. Nggak perlu abang nggak perlu lawan kitabnya sendiri. Abang tinggal tunjukkan datanya aja. Enggak, itu kan nyata. Kalau di kitab Yesaya tadi kan dibilang terhadap bangsa yang buta. Bukan berarti ini tertulis di sini ada atau Nabi Muhammad atau yang dari pertama Ismail itu pernah tertulis atau Nabi yang dibilang itu termasuk orang Kristen yang di Arab juga mengakui, tidak. Baik. Gini, kita tahu perikopnya bangsa yang buta. Diceritakan bangsa yang buta itu mempunyai ciri-ciri. Kalau diturunkan kitab kepada bangsa itu, maka seseorang yang menerimanya dari bangsa yang buta itu, dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Itu bangsa apa? Tidak ada tertulis sini bangsa apa. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri bangsa yang diberikan kemuliaan gitu. Dia akan menjawab ciri-cirinya, aku tidak dapat membaca. Kurang ku tahu itu Bang, kalau tentang itu.
Makanya saya tunjukkan kepada abang satu-satunya bangsa yang dimaksud itu adalah bangsa Arab. Nggak ada ditulis di sini, di saya nggak ada. Ya iya, di Yesaya tidak tertulis bangsa Arab atau Nabi Di Yesaya Muhammad. Enggak. tidak Tapi ada. di Yesaya tertulis bangsa yang buta dengan ciri-ciri bangsa tersebut. Kalau diberikan firman Tuhan, dia akan menjawab orang dari bangsa itu, aku tidak dapat membaca. Itu cirinya ada. Nggak perlu lagi disebutkan ini bangsa Arab, ini Nabi Muhammad. Nggak perlu, cirinya ada, dijelaskan oleh kitab Anda. Iya, tetapi kan nggak ada disebut di situ, Bang. Jadi nggak bisa nggak bisa diakurkan dia ke situ, Bang. Oh, gini, kalau tidak bisa diakuratkan berarti ada sebuah data. Bukan dari bangsa Iya. Arab itu. Ibaratnya dari bangsa Yunani. Tunjukkan datanya, gitu. Iya. Itu mungkin, tapi Bang, ini Bang perhatikan Min seperti ini. Tapi di Yesaya, setelah lanjutan di Yesaya tadi kan, yang diceritakan ini semua tentang Israel loh, Bang. Nggak ada tentang Arab di sini. Bangsa yang buta itu bukan bangsa Israel, Bang. Bangsa Israel pintar-pintar, rabinya aja pintar-pintar. Itu. Bukan buta-buta rabinya itu. Iya, betul, pas harus kayak gitu, Bang. Jadi tapi bukan bangsa Israel yang diceritakan Yesaya itu. Enggak, maksudnya kan di sini kan orang yang buta akan, maksudnya bukan karena buta atau enggak tidak paham, Bang, yang ngerti, tidak percaya. Dibilang sih kan tidak percaya, Bang, bukan yang tidak paham atau menjawab Tuhan itu tidak ngerti. Karena yang Bang tunjukkan tadi itu bahwa Allah berkata sama Nabi Muhammad seperti itu, tapi kan enggak ada seperti itu bukan. dijelaskan di sini. Saya tidak mengatakan Allah berkata kepada Nabi Muhammad. Enggak. Yang saya katakan, ciri-ciri dari kitab Anda menyebutkan bangsa tersebut, kalau diberi kitab, orang dari bangsa itu akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Banyak juga, Bang, aku pun tidak dapat membaca. Kalau dikasih aku apa, Bang, Al-Quran, Bang. Iya, datanya mana? Ibaratnya ada bangsa Yunani, diturunkan firman Tuhan, orang Yunani tersebut menjawab, aku tidak dapat membaca. Mana itu datanya? Nanti saya carikan, Bang, untuk Abang. Saya carikan cari. nanti. Iya, Bang, harus itu wajib dicari. Sampai mati perlu kita cari itu. Iya, tetapi kan gak ada ditekankan di sini Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pun belajar dari sana juga, dari Ismail juga. Iya, enggak gini, Bang, jelas lah. Gak akan ada di kitab Anda itu menyebutkan kosakata Muhammad dalam terjemahan, gak bakal ada, Bang. Ya, saya pun tahu. Tapi kitab Anda itu menceritakan ciri-ciri dari bangsa itu. Oke? Kalau Anda membantah kitab Anda, ini bukan untuk Nabi Muhammad atau untuk bukan bangsa dari Arab. Ya udah, tunjukkan sebuah data, ya. Tunjukkan sebuah data bahwa bangsa yang diturunkan kitab atau wahyu dari Tuhan itu ada selain bangsa Arab gitu. Karena sejarah dunia selama ini satu-satunya ya nabi yang menerima firman Tuhan, lalu nabi itu terkejut, dia tidak dapat membaca, itu satu-satunya hanya bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad. Gak ada bangsa lain gitu. Kalau menurut Anda bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk bangsa Arab, tunjukkan sebuah data pembuktian ada bangsa lain selain Arab. Kan gitu. Bisa Anda lawan Bible Anda gitu. Bukan berarti Gitu, melawan, Bang. bukan berarti melawan Bible, Bang. Cuma kalau untuk ditujukan ke Nabi Muhammad itu tidak ada di sini. Namun keduanya yang tertulis di kitab ini pun tidak ada merujuk ke bangsa Arab, tidak tergolong masih di sini, Bang. Tidak tergolong. Baik, kalau abang masih ngotot ya dengan tulisan Bible abang, baca ciri selanjutnya ya nih, Bang, ya ciri selanjutnya ya nih. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Nih, ciri selanjutnya. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan.
Budaya mana bang yang bangsa tersebut budayanya budaya hafalan? Ya, Hah? pasti Jadi yang bang, ya betul satu abang lagi bilang. kirinya. Coba. Kirinya dua, Ya, kirinya dua, ya. Kirinya dua. Bila diberikan wahyu Tuhan, bangsa itu dari orang bangsa itu, dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan budaya dari bangsa itu adalah budaya hafalan. Mereka bukan budaya tulisan, tapi budayanya menghafal. Kira-kira bangsa apa itu? Aku kurang tahu bang, tapi kalau menurut abang itu Arab itu tadi, tapi itu kan yang dibilang ini tadi kan, abang bilang bentuknya hafalan dan hanya Nabi Muhammad yang abang bilang, tapi pasti di sini tujuannya kalau abang tarik ke pengetahuan abang ataupun pendapat abang tentang Taurat isi Alkitab ini tadi, itu Nabi bangsa Arab seperti itu karena di sini ditekankan kan bang, orang itu bangsa yang buta, yang tidak mendengarkan Iya. Tuhan. Iya betul. Udah dibilang bangsa Arab itu dia tidak mendengarkan Tuhan sebelum Nabi Muhammad diutus. Mereka pagan bang. Iya, dan bangsa Betul orang itu. ini betul kan? Betul, satu betul. Dan kedua, mereka itu ayatnya hafal-hafalan dan mendengarkan perintah dari manusia. Kan seperti ajaran Iya, Nabi betul. Muhammad itu. Lah, jadi kan sebelum Nabi Muhammad itu diutus, bangsa Arab itu budayanya menghafal. Ketika mereka sekarang tawaf, juga kan? belum, bentar. Jadi, bang ya, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, bangsa Arab itu budayanya sudah menghafal sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Makanya ibadah mereka ketika mereka tawaf tuh ya di sekeliling Ka'bah sebelum Islam datang, mereka budayanya seperti apa? Menghafal perintah dari pemukanya agar penyembahan berhala tersebut dihafalkan. Lapasnya kayak gimana? Makanya dibilang kitab Anda bangsa tersebut ya itu berbudaya bangsa yang menghafal ibadahnya perintah manusia. Coba lihat pagan Quraisy sebelum Nabi Muhammad itu datang. Pemuka mereka seperti apa? Mengajarkan kepada orang-orang Quraisy perintah dari pemukanya sendiri syair-syair agar dijadikan ibadah kepada penyembahan Lata, Mana, dan Uzza. Mereka menghafal perintah manusia. Itu gak ada lagi bang selain bangsa Arab itu. Iya, bangsa Arab tadi bangsa yang buta dan bangsa yang tidak mendengarkan Tuhan kan seperti itu di sini kan. Nah, Iya. jadi setelah Nabi Muhammad juga menurunkan kami bilang tadi firman Allah itu juga orang itu menghafal sampai sekarang bang. Ya, yang dihafal kan bukan perintah manusia. Ya kan Setelah ini Nabi kan, Muhammad turun. iya kan banyak perintah dari Muhammad di situ dihafalkan untuk manusia, iya kan? Ada nggak perintah Nabi Muhammad ya ketika dia mengatakan Al-Quran itu bahwa ini dariku? Nggak ada. Jadi dari Allah katanya kan kita nggak tahu kapan dia Ya jumpa sama Allah. iya. Iya kan dia dari Allah, dari wahyu Tuhan. Makanya ciri-cirinya dia tidak dapat membaca jawabnya. Berarti bukan dari dia gitu. Setelah itu nggak ada Nabi Muhammad Al-Quran ini berasal dariku. Nggak ada. Dari Tuhan. Tapi Quraisy sebelumnya, bangsa Arab sebelumnya, mereka menghafalkan ibadah mereka dari pemuka mereka yang belum diutus Nabi, lalu melakukan penyembahan terhadap berhala. Tuh. Jadi itulah yang abang bilang tadi. Abang sebenarnya di sini abang menunjukkan bahwasanya bangsanya Muhammad itu setelah sampai sekarang kan tidak menyembah Tuhan, kan seperti itu. Terus keduanya juga dia melafalkan ayat dan perintah dari manusia seperti itu kan? Iya, betul. Satu-satunya bangsa Arab jadi, itu. Nggak ada lagi. Iya, jadi yang benar di hadapan Allah itu bukan bangsa Arab, Bang. Ya, jadi bangsa Ya apa? kan? Kalau ada bantahannya. Jadi kalau menurut aku yang berkenan di hati Tuhan itu kan abang tahu bangsa apa, Bani Israel kan? Lah, tadi kan udah dibilang Bani Israel itu akan diberikan kemuliaannya kepada bangsa lain. Kok bolak-balik Anda?
Mana Coba ada Anda dibilang tadi di sini saya- Tuh, makanya tadi nggak ada- dibaca nggak ada saya berikan tadi Matius 21 tadi. Mana ada dibilang di sini bangsa Israel akan dipindahkan kemuliaan, mana ada? Tuh, kata Yesus kepada bangsa Israel tuh kayak gimana? Matius 21 nomor 43. Ayo. Gak nyimak kah dari tadi? Yesus aja ngomong bangsa Israel itu akan diberikan kemuliaan yang kepada bangsa lain. Aduh, itu Yesus yang ngomong loh. Iya, di ayat 45 Abang baca Min, ketika iman-iman itu Abang baca selanjutnya Bang. Abang biar enggak comot-comot kita kan. Ya, ketika imam-imam kepala dan tuh. Orang Farisi Tuh, kan. ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, baca 4-4-nya perumpamaan apa itu? Ayatnya kosong. Kok Dalam kurung kosong? semua. Kok Dalam kosong kurung ada juga? semua. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Itu artinya. Lah, itu apa maksudnya, Bang? Dari satu ayat itu. Nih, coba Anda perhatikan ya. Nah, Nih, apa maksudnya ini? Satu ayat dalam kurung semua, teman-teman. Buka kurung, tutup kurung. Satu ayat dalam kurung. Macam mana pula ini ayat? kenapa Bang? Ayatnya kenapa emang kalau dalam kurung? Kaidah bahasa Indonesia apa, Bang? Di dalam bahasa Indonesia satu ayat itu tanda kurung semua. Itu untuk orang Farisi dibilang Bang, bukan untuk orang Israel. Bang, kalau Anda, Bang, Abang tahu nggak? Abang ini dari bahasa apa? Iya. Yunani kan? Iya. Coba Anda lihat teksnya di Yunani, nggak ada. Nggak ada. Matius 21:44 itu nggak ada teksnya. Teks aslinya nggak ada. Jadi dikosongkan 44. Dikosongkan lalu ditambahin LAI, buka kurung tutup kurung gitu. Ditambah tuh lah, nggak tahu ini ayat-ayat firman LAI ini. Iya, Abang jangan gitu Bang. Itu kan Saya bisa gitu, buktikan Bang, ini firman LAI. Nggak ada ayatnya. Oh. Saya bisa buktikan. nggak usah. Bisa saya buktikan. Iya. Kalau Abang mungkin bisa buktikan, tapi aku nggak usah. Soalnya ini kan menambah-nambah atau mengurangi itu kan tidak boleh. Di sini udah tertulis dan kita harus taat. Ya iya, mau kayak gimana LAI yang tambahin, Bang? Udah tahu ayat-ayat Tuhan itu nggak boleh ditambah-tambah, malah ditambahin LAI. Ya itu kan dosa mereka. Kalau Itu kan kosong dosa. kan biarkan kosong. Iya, maksudku kan itu kan dosa mereka Bang, bukan mesti kita menghakimi kan seperti itu. Gitu Nanti- nah, jadi Bang. Nanti terjadi lagi nanti Bang di Yesaya tadi untuk kita kan, buta dari bangsa itu kena pula kita nanti kan seperti itu. Nggak bisa membaca kena juga nanti kita kan. Menentang Tuhan itu kan sama seperti bangsa yang buta seperti yang Abang bacakan tadi. Jadi Bang ya, saya kasih tahu nih ciri-ciri ya bangsa yang buta akan Tuhan ya. Itu satu-satunya bangsa Arab yang mana ciri-cirinya ketika bangsa itu diberikan ya firman dari Tuhan, firman pertama, orang dari bangsa itu dia mengucapkan aku tidak bisa membaca. Dan sebelum nabi itu diutus, bangsa itu dia melaksanakan perintah manusia yang dihafalkan. Memang sebelum Nabi Muhammad diutus, pemuka-pemuka Quraisy itu mereka mengada-adakan syair. Mereka bikin syair untuk ibadah mereka. Juga mereka mengadakan ibadah-ibadah bikinan mereka. Seperti berkeliling Ka'bah, menyembah Lata, Mana, dan Uzza. Tuh. Gak ada yang lain. Makanya diutus Nabi Muhammad itu ke tengah bangsa Arab tersebut, ke tengah bangsa yang buta itu. Jadi gitu. Nggak akan ada bantahannya itu Bang. Abang mau cari kemanapun, ke atas gunung pun nggak akan ada bantahannya. Tapi sebelum Nabi Muhammad ada itu kan Bang, Israel udah ada kan Bang?
Duluan Israel lah ada. Iya, jadi kayak gitu bang. Jadi tetap berpedoman ke Israel tadi kita kan bang. Eh, Kalaunya kita berpedoman kepada Israel, artinya kita melawan Yesus. Bahwa bangsa Israel, kerajaan Allah itu diberikan kepada bangsa di luar Israel. Apabila tidak sesuai dengan kehendak Allah, Nah, coba Anda baca yang tadi. Kan 2143 tadi. Yang iya, saya baca, Bang. sampaikan kepada Anda. Iya. Jadi sebab tapi itu kan- aku berkata kepadamu, kata Yesus, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Padamu siapa? Dari bangsa Israel. Nah, dan akan diberikan kepada Bangsa suatu Parisi. bangsa. dari bangsa Parisi. Parisi Bang. itu bukan bangsa, Bang. Parisi itu suku. Iya, Mana tapi kan sih? nggak ditetapkan itu Bukan untuk bangsa Parisi itu. Iya, maksud abang kan tadi dari bangsa Israel akan ditetapkan ke bangsa yang lain kan gitu kan? Bangsanya kan nggak ditetapkan di situ bang. Jika tidak kan sesuai yang dengan punya- firman Allah kan seperti itu. Nggak ada kayak gitu. Sebab itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, bahwa kerajaan Allah, yang punya kerajaan Allah pada zaman dulu, bang, kami aja mengakui itu adalah bangsa Israel. Ya Nggak ada udah. bangsa lain. Tapi kata Yesus, ya kerajaan Allah itu akan diberikan kepada suatu bangsa yang lain. Ya, jika Tuh. kenapa menurut abang lah dulu, kenapa mau dikasih sama bangsa lain? Apa masalahnya kan seperti itu? Saya tidak bisa berasumsi jika nggak ada jika di situ, Bang. Yesus hanya mengatakan kerajaan Allah itu yang dari Israel itu akan diberikan ke bangsa lain gitu. Nggak ada jika di situ Yesus mengatakan jika. Nggak ada. Yesus mengatakan akan dikasih sama bangsa lain, tetapi kan ada halnya yang membuat makanya dikasih sama bangsa lain itu, bang. Gak mungkin seperti itu aja tanpa ada salah. Orang itu yang pertama memuji Allah dikasih sama bangsa lain atau keturunan ular beludak yang tidak kenal sama Allah itu kan gak mungkin, bang. Oke. Coba Anda baca sebelumnya. Kalau begitu. Yesus ngomong sama bangsa siapa itu? Ayo. Yang intinya kurasa nggak ada menuju ke bangsa mana dia itu, bang. Yesus itu diutus hanya untuk Israel, bang. Makanya saya bilang dia Tidak. ngomong kepada Israel. Tidak, untuk bumi. Ah. Untuk bumi dia diutus, bang. Abang bilang Untuk bumi dari mana pula kau berasumsi? tidak. Kau Tidak mau berasumsi melawan aku, Yesus Bang. lagi? Nih, Enggak. lawan lagi Yesus Kita nih. buka Coba, Matius coba, 1 coba. aja yuk. Kalau untuk bumi ini bang, ini bang. Mana Matius kau tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu bahwa kata kau Yesus untuk bumi itu mana? Untuk semua orang itu mana? Matius 1 ayat 22, bang. Oh, Matius 1, 22. Ah. Apa katanya? Bacalah. Iya, aku membacakan ya, bang. Matius 1 ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Apa itu? Oleh Nabi ya, bukan Tuhan ya. Difirman dulu kan Tuhan berfirman kan melewat nabi, bang, nggak langsung ke manusianya. Apa? Lagi apa? Sesungguhnya anak dari darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakannya laki-laki itu Immanuel. Enggak, yang kata Anda Yesus untuk semua orang tadi mana ayatnya? Ini ayat 21, bang. Oke, kita baca ya. Abang tengok lah. Nanti abang bilang aku mengada-ngada Iya. lagi. Enggak Matius 1 ada ayat Yesus 21. dikatakan untuk semua orang, enggak ada. Oke, ini biar ku baca, bang. Sabar dulu. Baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus. Dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari orang berdosa. Mana Yesusnya dikatakan untuk semua orang mana? Iya, yang berdosa, bang. Untuk bumi itu mana gitu loh. Iya, ini kan kita kan yang nggak kenal Tuhan ini orang berdosa kan, bang? Oh. Bang, yang Anda katakan Yesus untuk semua tadi, untuk bumi tadi di mana itu ayatnya yang saya minta? Oh, ini ayatnya yang aku maksud. Ini
21. Untuk orang berdosa itu menurut saya itu semua bumi, semua orang. Oh, asumsi Anda berarti. Bukan. Ya Kan udah. dibilang itu untuk bukan, Bang, bukan asumsi, Bang. Kan dibilang ini untuk dosa mereka semua, bukan berarti Ya udah. bangsa Ya di udah. mana, di Arab, di apa, di selatan nggak ada. Ya, gini, saya jawab. Yesus menjawab pilih kasih dia. dalam Matius 15 nomor 24. Coba Anda baca. Oh, Ustadz Wapi nggak bisa naik malam ini katanya. Dia ada jadwal. Ada WA saya tadi. Dua empat. Apa kata Yesus? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, nggak ada. Dia ngomong untuk semua orang, nggak ada. Untuk Israel dia. Bukan. Domba-domba yang hilang dari Israel ini memang peradaban manusia dari timur duluan, Bang. Kita belum ada Indonesia. Ayo Bang. udah. Abang Masih baru kapan Indonesia? Masih dilawan juga Yesus oleh kau. Alah. Baca lagi. Satu lagi saya kasih ayatnya. Coba baca kan pasti Matius kan? 10. Ya, Matius ya Allah, 10 begini. nomor 5 sampai Apa, 6. Kacau Biar kita Anda ini. yang baca. Udah betul. Matius Iya, 10 nggak apa-apa. nomor 5 sampai 6. Silakan dilawan lagi Yesusnya tuh. Silakan. Kok dilawan? Diikuti. Coba. Karena kan Coba, nabi terakhir coba. juga bagi kalian kan dia. Coba. Baca dulu Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ke-12. Oke, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke Nah, jangan ke bangsa lain. Yesus menegur jangan ke bangsa lain. dan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah iya, dari umat Israel aja, bukan ke bangsa lain Yesus itu. Lalu Anda katakan untuk bumi, mimpilah Bang. Yesus aja ngomong, dia menegur jangan sampai ajaran dia diajarkan keluar dari Israel. Gimana sih? Mau melawan lagi dengan Yesusnya? Enggak melawan. Nah, siapa yang berani melawan? Kan kan dia kan makanya. siapa yang berani Jangan melawan? Orang pakai Arab aja. asumsi gitu. Enggak. Orang Arab aja nggak berani melawan kok, apalagi orang Indonesia kok baru semalam merdeka Nah. Indonesia kan? Ya gini aja Bang, Anda cari dulu ya penyampaian dari saya tadi. Ya, pelajari ayat-ayat yang saya bawakan tadi. Bangsa yang diberikan kerajaan Allah di luar bangsa Israel, yang kata Yesus. Anda teliti itu bangsa mana? Kan dia tuh ada perjalanannya dari Sion ke Paran. Paran itu di mana? Kan di situ Anda bisa mengetahui letak geografisnya ada. Gitu. Iya, tapi nggak ada tertuju sama bangsa Israel apa ya Bang? Apa namanya nih? Arab ya, nggak ada tertuju situ Bang. Ya, kalau tidak tertuju dari bangsa Arab, makanya Anda minta saya minta Anda teliti gitu. Adakah data selain bangsa Arab gitu? Karena satu-satunya bangsa yang mempunyai ciri itu hanya bangsa Arab. Gak ada yang lain. Enggak lah. Banyak juga di bumi dulu kan yang banyak orang tidak mengenal Tuhan, Bang. Termasuk Iran Anda juga, ngotot, Hezbollah juga, iya. Gini, kalau Anda ngotot silahkan Anda tampilkan datanya. Kalau Anda melawan Bible Anda sendiri itu tampilin datanya. Tidak melawan, melawan. Gini bang. Kalau kan Anda tidak melawan, iya. Ya udah kan gini, kalau Anda tidak melawan, kata Anda, tadi kan saya menyebutkan ciri-cirinya itu hanya di bangsa Arab. Silahkan Anda cari bantahannya. Oh, itu juga terjadi dari bangsa lain gitu. Entah dari bangsa Indonesia punya ciri-ciri itu juga, silakan. Ya. Gitu. Enggak Bang. Enggak Bang. Kalau Indonesia baru semalam ada Bang. Ya makanya, jadi nggak bisa sementara ini kita tidak bisa berasumsi dulu bahwa itu bukan bangsa Arab, tapi ciri-ciri tersebut mengarah ke bangsa Arab gitu. Kalaupun ada ya ciri-ciri itu juga dimiliki oleh bangsa lain,
silahkan Anda ngotot sama saya gitu. Bukan berarti Anda ngotot, oh itu bukan bangsa Arab, tapi omongan Anda doang. Mana bisa iya kayak kan? gitu. Iya, tapi kan abang berasumsi kalau itu tujuannya ke bangsa Arab. Namun di Yesaya ini tidak Bang, dikatakan ke bangsa saya Arab. tidak berasumsi itu tertulis di Yesaya ciri-cirinya. Akan gitu. Ciri-cirinya iya, namun bukan ditujukan ke bangsa Ya Arab. udah. Karena Kalau Muhammad ciri-cirinya, tidak. kalau Dari ciri-cirinya kejadian iya, sampai wahyu, Bang. Dari kejadian sampai wahyu, Bang, bukan hanya Yesaya yang tertulis di sini, namun di sini tidak ada menyebut-nyebut yang itu namanya Nabi Muhammad atau Arab, tidak ada, Bang. iya. Bang, Betul. ciri-cirinya hanya merujuk ke bangsa Arab dan Nabi Muhammad. Sudah saya bilang ciri-cirinya. Tidak, masih banyak Bang bangsa lain, bukan, Bang. bukan berarti ya saya mengatakan di situ ada Nabi Muhammad, ada bangsa Arab. Enggak. Tapi ciri-cirinya di dalam saya itu mengarah ke Nabi Muhammad dan bangsa Arab, paham kan? Nah, kalaupun Anda tidak sepakat ciri-ciri itu mengarah ke Nabi Muhammad dan bangsa Arab, silahkan Anda cari data yang lain bahwa ciri-ciri yang disebutkan saya itu juga terjadi di bangsa lain. Contoh bangsa Indonesia kah, bangsa Cina kah? Silakan. Iya, nggak. Jangan dia. Iya. Hmm. Iya, maksudku kan Gitu. seperti ini, Bang. Kalau dia tidak tertuju ke suatu bangsa atau negara di sini kan bisa aja dia ke bangsa Romawi sana yang lebih duluan daripada Arab kan, ataupun ke Ya kan itu kan Bang. Kata itu Anda kan dari bisa ke abang bangsa kan? Romawi, betul? Bisa aja kan? Atau Nah, Palestina tunjukkan atau apa kan? Bang, gini, tunjukkan ya kata Anda dari bangsa Romawi, tunjukkan bangsa Romawi itu bangsa yang buta ya, terus dia mempunyai firman Tuhan yang dikatakan kepada orang Romawi. Orang Romawi itu menjawab dia tidak dapat membaca, dan budaya Romawi itu budaya bangsa hafalan. Tunjukkan sama saya. Jangan Anda berandai-andai, bisa aja bangsa ini, bisa aja bangsa itu. Enggak ada batas. Ya. Ya, tapi abang kalau tarik ke diri abang sebagai Muslim, Bang, abang bilang itu bangsa Arab itu yang dibilang itu Nabi Muhammad itu bangsa Nabi Muhammad itu tidak mendengarkan perintah Allah ataupun tidak ini, Bang, itu ya menurut saya sih betul, benar. Sampai Ya sekarang udah. masih menghafal-hafal, masih benar, Bang, benar. Masih menghafal sampai sekarang, Bang. Ya Makanya nggak paham ya umatnya udah. itu apa tujuan Allah. Ya betul. Berarti betul ya di dalam kitab saya bahwa kerajaan Tuhan itu akan diberikan ke bangsa Arab, dan Anda mengiyakan. Udah beres. Masih menghafal, Bang, sampai sekarang, Bang. Umatnya pun belum tahu semua Nggak apa apa-apa. arti Al-Quran. Itu kan Anda akui dan udah ada ciri-cirinya, silahkan gitu. Kalau bangsa Arab itu budayanya menghafal, ya saya akui dia menghafal memang. Sebelum Nabi Muhammad turun pun bangsa Arab itu budayanya menghafal. Termasuk Iran juga, Bang, Iran. Jangan abang bilang cuma Arab. Enggak, Iran juga seperti itu, Bang. Ya udah Anda Bang kalau mau ngotot bangsa ini bangsa itu, tunjukkan datanya. Karena kan saya menyampaikan data tersebut ya di dalam ciri-ciri saya itu hanya tertuju kepada Nabi Muhammad dan bangsa Arab. Nah, kalau Anda mau melawan ciri-ciri dari saya bangsa Persia, bangsa Iran, bangsa Romawi, tunjukkan ciri-cirinya, beres gitu. Ya, oke. Kalau menurut abang itu bangsa Arab pun nggak apa-apa, sama aku nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting imanku tidak Gitu, longgar. Bang. Gak apa-apa ya, terserah. Itu kan kalau iman itu kan hak abang, mau ikut kitab abang atau membantah kitab abang kan saya nggak ada hak. Ya, lagian pun saya tidak pernah membantah, Bang. Tidak pernah membantah kok. Apa aku bantah Yaudah, kitabku nih. sendiri? Sekarang saya mau tanya bang, Oke, boleh? gimana? Buka Oke. Matius 26 nomor 18. Baca dulu. Ya. 6:18, Bang, ya. Ah, Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada
Si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ada apa dengan itu, Bang? Siapa si Anu? Siapa namanya si Anu? Saya bingung bang, enggak sampai sekarang saya nyari siapa tuh si Anu. Contoh ya kayak gini, bang siapa? Bang Simatupang ya. Iya, Bang Bang Simatupang. Simatupang, ya kirimkan ke tengah kota pulpen ini kepada si Anu, katakan pada dia. Kira-kira Anda ke tengah kota nyari si Anu itu dapat nggak? Siapa si Anu? Makanya saya mau tanya sama Anda, siapa si Anu? Namanya siapa si Anu? Oh. Dia punya kitab kok nggak jelas sama sekali kau ini. Kenapa kok jelas? Jangan bilang gitu Ya, Nanti. iya kalau nya jelas siapa si Anu? Nama si Anu siapa si Anu? Si Anu. Aku nggak tahu, Bang, siapa nama si Anu, Bang. Lah, kalau abang nggak tahu ngapain kitabnya nggak jelas Anda imani bang? Wah, enggak lah. Iya. Ini kitab ini kan ini kan perkataan Tuhan, nggak boleh apa? Loh, Nggak boleh ditentang apalagi ini. perkataan Tuhan bang? Perkataan Tuhan aja kagak jelas kayak gitu. Mau gimana dituhankan? Iya, Perkataan si Tuhan Anu kata itu Anda. kan. Gimana? Ini kan translate ini, Bang. Ini kan translate kan, bisa aja Ya, ada namanya iya. si Anu di sana kan. Pada posisi itu apa abang tahu di sana kondisi dia bicara pada saat zaman Yunaninya Tuhan sudah Yesus? sudah saya baca bang, nggak ada juga itu namanya si Anu itu siapa nggak ada. Iya. Bayangkan, nggak ada si Anu itu siapa namanya. Itu bukan translate dari kitab asli Yunani. Jadi dari kitab asli apa dibilang di situ? Sama siapa dibilang? Nih, saya bukakan buat Anda ya dari kitab asli si Oke. Anu. Nih. Bang. Ntar ya, saya bukakan dulu ayatnya. Nih Bang. Ini si Anu ya. Nih. Ini si Anu betul nggak? Tuh. Ya. Nih. Mana ada? Mana, Bang? Dena bahasa aslinya. Bahasa Yunaninya Dena. Dibacanya Dina. Artinya apa tuh? Si Anu. Bukan dari Matius tadi 26 ayat 18. Ini Matius, Bang. Ini Matius. Nah, coba Anda lihat tuh, Matius kan? 26:18. Ya. Nih teks aslinya, teks aslinya kalau Anda mau tahu nih, ada nih Greek-Greeknya. Ya. Di bawah. Kita lihat aja nih si Anu. Tuh. Oh. Nggak ada bahasa aslinya, tetap juga si Anu. Ya Dena, udah, si Anu itu bahasa pasti aslinya namanya, Dena. Bang. Iya, pasti Dena itu artinya si Anu, orang lain gitu. Katakan kepada dia, kan ada orang ataupun namanya itu, Bang. Aku kan nggak tahu. Iya, ngapain kalau abang gak jelas kayak gini kitabnya dimani pula? Bukan dimanipulasi loh, Bang Da. Ini kan si Anu maksudnya kan, itu kan nama orang. Mungkin nama orang pada saat itu kan kita berdua nggak ada situ. Iya, kalau nama orang siapa namanya? Si Anu. Kok bandel kali si Anu namanya. Kok nama orang si Anu, Bang? Loh, kan kita kan mengertikan bahasa Indonesia, Bang. Memang namanya si Anu, cemana kita bikin. Oh, ada emang di KTP orang namanya si Anu gitu. Di sini memang ngeri, Bang, kalau Indonesia kalau ditranslate, Bang. Namun kan apa? Loh kok. Siti yang berat nggak punya nama. Iya, nggak siapa tuh Bu? Si Anu, Bu. Ya memang si Anu namanya. Si Anu. Kok jadi pengertian bahasa Indonesia ya si Anu itu siapa gitu kan? Ini enggak memang si Anu namanya, Bang. Coba Bang kayak gini ya, saya kayak gini ya. Ya apa ya Bang ya? Bang Simatupang kata saya. Bang Simatupang. Abang Simatupang bawa HP ini ke tengah kota, Ya. suruh kasih kepada si Anu.
Iya, saya kayak pergi gitu. ke kota. Saya pergi ke kota Ah. dan saya kasih Nih, HP kepada si nih. Anu. Iya, Ah, kukasih si HP Anu abang itu kata kepada saya. si Anu. Iya, Ah. Kukasih sama si Siapa Anu. si Anu? Mana si Siapa Anu? si Anu di tengah kota, Si- Bang? Si Anu ada namanya situ si Anu, Bang. Keturunan India. Bra- Kan? Si Anu di tengah kota berapa banyak si Anu tengah kota? Eh. Udah ditujukan itu, Bang. Udah ditujukan itu sama si Anu, itu nama orang itu, Bang. Si Anu, iya. Udah ngerti aku ya, memang nama kocak orang. itu. kali. Kocak kali nama orang si Anu. Berarti di KTP-nya Iya. si Anu gitu. Iya. Di kakaknya juga si Anu, Bang. Si Anu di situ ku tengok itu pada zaman itu, Bang. Pada saat itu aku udah ada, Bang. Udah ada abangnya. Udah. Ah. Memang gak jelas ini. Memang namanya si Anu, Aduh, cuma kita Bang. bikin. Kan nggak mungkin, Bang. Jadi abang tadi pergi ke aslinya kan? Pengertiannya si Anu. Jadi ditulis Iya. di kitab Indonesia namanya juga si Anu. Apa masalahnya sama kita kan? Tetap si Anu namanya. Masalahnya itu perkataan Yesus. Masa Tuhan berkata yang kagak jelas, Bang? Iya, perkataan Yesus memang namanya si Anu, Bang. Contohnya kayak si Matupang ini, Bang. Si Matupang. Ya udah si Matupang ditulis di situ, Bang. Nggak Kalau mungkin. si Matupang ada namanya si Matupang kan gitu. Iya. Iya, Ya ini si juga Anu sih, ini kalau si ada ini, Anu Bang. siapa? Iya, si Anu namanya ANU, Anu gitu. Bikin ketawa aja. Aduh. Agak ketemu Iya kan? juga saya jawabannya sama abang nih, dah. Si Anu namanya, Bang. Kocak. Si Anu namanya. Udah namanya si Anu gitu Iya, aja betul. gitu ya. Iya, Bang, iya. Pas. Kan Abang udah translate tadi bahasa asli kan? Apa di situ tadi, Bang? Si Anu kan, Bang? Si Anu ya Dena, si Anu. Iya, betul. Ya, jadi real dia, Bang. Nggak ada manipulasi di situ, Bang. Pas itu. Aduh, sakit kepala saya ketawa. Aduh. Iya itulah jawaban abangnya ya teman-teman, kita hargai jawabannya ya. Aduh. Iya. Aduh. Ada aja. Ada lagi Bang yang mau Anda tanyakan? Oke, aku cuma sekian aja. Tadi pertanyaanku sama Abang kan cuma itu. Memang Iya. Nabi Abang dari mana? Itu pertama, suku apa? Kan gitu pertama kan? Terus satu lagi, Bang, Nabi terakhir Abang siapa? Itu aja ya. Iya. Kan abang udah saya jawab tuh ya tadi ya. Semoga bermanfaat jawabannya gitu. Aduh. Jangan bawa mimpi nanti Abang sama si Anu. Iya, Nama makanya itu, Bang, kalau nama. mimpi saya si Anu. Udah lama sekali saya mencari si Anu. Heran saya. Memang si Anu Udah namanya, 1 Bang. tahun ini. Iya. Iya, Udah memang si gini Anu. aja Bang, bilang aja LAI. Nanti kalau tahun depan gak jelas siapa si Anu, itu revisi lah. Enggak, memang si Anu namanya, Bang. Memang si Anu namanya. Aduh. Sakit perut saya ketawa teman-teman yang di YouTube juga. Itulah abang Abang ini kan ini kan tadi kan Abang bahas ini tadi bangsa yang buta. Itu jangan kita ketawa, Bang. Nanti dibilang kita sama Allah nanti bangsa yang buta. Iya. Nggak boleh. Saya yang bikin ngakak itu si Anu ini Bang. Saya nggak ketemu sampai sekarang si Anu ini. Sebenarnya ada satu lagi Bang yang bikin ngakak gitu. Waduh, apa tuh, Bang? Coba kau buka Wahyu 10 nomor 10. Ini Abang ini mencomot-comot ini ya. Oh, saya itu pendeta Bang, pendeta USPI. Jadi hafal kitab Anda itu, namanya ya pendeta USPI. Amin. Pasti. Iya, amin. Amin. Dia mengimani juga Iya. Alkitab kan gitu. Maksudnya pendekar tauhid. Oh. Wahyu berapa Pendeta. tadi, Bang? Wahyu 10 nomor 10. 10 ya. Bacalah.
Ini nggak apa nih, nggak menyinggung lain lagi nih. Lalu aku mengambil Alkitab itu dari tangan malaikat itu dan di dalam mulutku dia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku makannya perutku menjadi pahit rasanya. Wah, itu Ada apa itu, Bang? itu kenapa Bang kitab dimakan, Bang kitab dimakan? Ya, Ini kan katanya di sini ya, nih ada orang makan kitab, ada orang makan buku gitu, nih Bang. Ah. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Ini kitab dimakan gitu loh Bang. Di dalam mulutku ya kitab tadi rasanya manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit. Pahit perutnya gitu. Ini siapa yang makan kitab gitu loh? Ada manusia makan kitab kah? Ayo. Kalau rayap makan kitab ya wajar lah rayap. Itu kalau ini rayap ya Bang ya. perumpamaan ini, Bang. Perumpamaan ini, Bang. Perumpamaan kayak gimana? Itu kan jelas-jelas di situ lalu aku mengambil kitab itu. Mengambil itu bukan perumpamaan Bang, mengambil kitab. Pasti Artinya dia mengambil sebuah buku. Oh, pasti iya. Ini iman kita, kepercayaan kita untuk membahas seperti ini belum bisa ini, Bang, kayaknya. Abang belum paham ini kan, Bang ya? Gini aja Bang supaya kita deal, berarti yang makan buku itu si Anu. Gitu aja dah ya. Si Anu makan buku, gitu aja Bang. Udah beres. Abang pun belum paham ini kan, Bang? Belum paham abang ini kan? Makanya saya nanya siapa yang Iya. tukang makan kitab di situ? Ini malaikat maut ini, Bang. Malaikat apa ini? Malaikat maut si Anu. Aneh-aneh kita abang ini sih. Ada yang makan kitab, ya udah yang makan kitab tuh si Anu aja kita jawabnya. Nanti cari ya. Belum sampai ilmu kita ini, Bang. Ilmu kita belum paham ini, Bang. Kita masih tahu ya inilah, Bang. Kekurangan masih kita tahu ini, Bang. Iya. Kalau dia belum tahu dipelajari nanti aja jawabnya. Iya. Oke? Iya, maksud aku kan seperti ini, Bang. Ini aja kita udah ada translate, kita masih bingung apalagi nanti menghafal gitu maksudku, Bang. Susah. Bahkan Ya kan? Bang selain si Anu, ada yang makan kitab. Di kitab Anda tuh Bang ya, lagu Doraemon pun ada. Lagu Doraemon pun ada yang saya baca tuh Bang ya. Terus ya di kitab Abang tuh ya, Tuhan Abang pun dia punya tato di paha itu Yesus. Mana ada? Nggak percaya dia. Nih, Yesus bertato di paha. Kapan mana dia? Mantul. Coba, bentar. Abang ini banyak orang Kristen nonton ini loh, Bang. Jangan abang nanti kena geruduk abang nanti. Ya iya. Hati-hati. Bentar, nih saya kasih ayatnya. Enggak, abang ini. Ya. Abang ini. Coba Anda buka Wahyu 19 nomor 16. Ini wahyu lagi abang ini mencomot ini. Diwayu semuanya. Nih Bang. Wahyu berapa tadi? Bang, wahyu berapa? Nih? Wahyu 19 nomor 16. Yesus bertato di paha. Ini nabi palsu mungkin, nih, Bang. Nabi palsu kayaknya nih, Bang. Ini Abang saya percaya, baca Bang? aja ya sama abangnya. Oke, coba. Dan pada jubahnya dan pahanya, jubah dan paha nih Bang ya. 19 ayat Abang 9. pelanggaran. Wah, Wahyu 19 nomor 16. Pelanggaran abang tuh. kenapa ya? Aduh. Pelanggaran tuh Bang. Sayang banget abangnya pelanggaran. Nih. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini kayak gimana tulisan di paha tuh pakai apa? Tato. Ini kenapa ya? Tato, apa Tuhan bertato di paha kalau kayak gini?
Nggak mungkin kalau saya mau katakan ini panu atau apa atau koreng, kan nggak mungkin. Pasti saya katakan ini tato gitu. Gimana cara nulis di kulit kalau bukan ditato? Memasukkan tinta ke dalam kulit. Nggak mungkin saya sebut ini panu, Tuhan punya panu atau Tuhan punya koreng. Nggak mau. Kacau ya teman. Heran gitu. Makanya banyak yang aneh-aneh yang perlu saya tanyakan kepada kawan-kawan kita Kristen nih dari kitabnya. Saya udah baca Bible tuh udah tamat teman-teman ya.